kembali di Special Talk Show bersama BNNP Nusa Tenggara Timur, pemirsa. Ini milenial sehat tanpa narkoba menuju Indonesia emas. Dan tadi tadi berkaitan dengan pemetaan tempat-tempat, artinya ini tempat yang memang rawan iya. berkaitan dengan peredaran narkoba di Nusa Tenggara Timur selain Manggarai Barat, ya, Manggarai Barat dan Sumba, iya. dan Sumba Timur. Sumba Timur. Iya. Ya, ini daerah lain mungkin. Daerah lain kalau kita urutkan ya, yang pertama kan Manggarai Barat, paling rawan itu. Yang kedua Sumba Timur, Kabupaten Sumba Timur. Ya. Yang ketiga Kabupaten Sika. Yang keempat Kota Kupang, ya kan. Yang kelima Kabupaten Belu. Yang keenam Sumba Barat Daya. Gitu. Baik, untuk Hasil pemetaan kami. Hasil Iya. pemetaan dari Iya. BNNP sendiri ini berkaitan dengan peredaran narkoba di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk wilayah Nusa Tenggara Timur kembali lagi, Pak Teguh, berkaitan juga dengan ini, sekarang ini lagi semua mata tertuju kepada Nusa Tenggara Timur ini, berkaitan dengan pariwisatanya. Nah, di sisi lain juga, kalau kita lihat ini juga untuk Belu, Rote, dan Kota Kupang, ini yang sudah punya BNNK-nya. Nah, tadi sempat disinggung juga, ini yang sangat rawan, Manggarai Barat dan juga beberapa tempat. Ya. Nah, ini berkaitan juga bagaimana juga dengan kolaborasi dengan stakeholder terkait juga, Pak Teguh. Kami 2 minggu yang lalu juga sudah mengadakan koordinasi dengan stakeholder terkait. Kami juga sudah menemui bupatinya langsung. Tujuan kami untuk koordinasi ini karena di sana daerah pariwisata, otomatis kalau daerah pariwisata itu diikuti dengan identik dengan peredaran narkoba, seperti itu. Kami juga sudah menemui bupatinya dengan tujuan agar lebih mempercepat untuk membentuk BNN Kabupaten Manggarai Barat. Baik. Seperti itu, dan bupatinya sendiri juga cukup merespon sekali maksud dan tujuan daripada kedatangan kami dari pihak BNN. Baik. Dan segera akan ditindaklanjuti dan dikomunikasikan dengan Menpan yang sebagai yang memberikan keputusan dalam hal ini. Baik, baik. Kalau kita berbicara soal kaum milenial itu sendiri untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, ya tidak bisa kita pungkiri juga untuk keseluruhan mungkin ya, kalau kita berbicara soal kaum milenial, anak-anak yang hidup di era milenial sekarang ini, mereka aksesnya lebih cepat sekali, dan kembali lagi yang sudah disinggung oleh Pak Teguh tadi bahwa keingintahuan. Nah, tetapi mungkin lebih mendalam lagi atau seperti apa nih soal kaum milenial itu sendiri? Apakah dengan menggandeng kaum milenial ini gebrakannya lebih mantap lagi atau seperti apa? Diharapkan mereka memiliki kesadaran dan ikut peduli terhadap permasalahan narkoba ini atau peredaran narkoba ini. Karena permasalahan narkoba ini di Indonesia ini yang dulunya sebagai negara transit, sekarang sudah menjadi negara tujuan dan bahkan produsen dan daerah untuk target sebagai pemasaran bagi negara-negara lain. Seperti itu. Memang dari sisi harga dan wilayah kita ini kan wilayahnya juga kepulauan, jadi di sini kerentanan untuk narkoba masuk ke Indonesia itu sangat mudah sekali, khususnya melalui jalur-jalur laut, jalur-jalur tikus yang tidak ada penjaganya itu. Karena seperti itu dikatakan bahwa NTT ini darurat narkoba. Darurat narkoba ini sebenarnya sudah dicanangkan sejak
waktu itu presidennya Pak SBY sejak tahun 2014 sampai sekarang kondisinya masih sama. Kenapa dikatakan darurat narkoba? Karena narkoba ini sudah menyasar ke seluruh elemen masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dan bahkan orang dewasa. Bahkan akhir-akhir ini juga dengan digelontorkannya dana desa ini, ada beberapa kepala desa yang juga sudah menjadi pemakai maupun memfasilitasi dalam peredaran narkoba tersebut. Oke, baik. Seperti itu. Baik. Dan tidak satupun di Indonesia ini kabupaten yang steril dari peredaran narkoba. Tidak satupun. Baik. Indonesia ini. Seperti itu. Baik, Pak Teguh, ini sangat menarik sekali berkaitan juga bagaimana kalau kita berbicara dari segi hukumnya, ya, ini sebagai pengguna dan juga pengedar. Nah, kalau pengedar ya kita bisa mengetahui bersama juga, dan tentunya sebagai pengguna, tentunya hukuman-hukumannya juga ada. Nah, bagaimana juga dengan mereka yang melindungi? Dalam hal ini kalau kita berbicara soal keluarga. Nah, ini di saat ambil contoh, anaknya menggunakan tetapi keluarganya melindungi. Ini seperti apa, Pak Teguh? Kalau keluarganya melindungi, ada pasal yang bisa memberikan sanksi terhadap orang tua maupun keluarga. Siapapun orangnya yang mengetahui adanya peredaran narkoba, adanya penyalahguna, namun orang tersebut yang mengetahui tersebut tidak melaporkan kepada aparat yang berwenang, itu ada pasalnya. Bagi orang yang mengetahui namun tidak melapor kepada aparat yang berwenang, itu tertuang di dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi sanksinya maksimal hukumannya 1 tahun bagi yang mengetahui namun tidak melapor. Baik, nah kalau untuk di Nusa Tenggara Timur sendiri ini kejadian ambil contoh seperti yang tadi ini sudah pernah ditangani oleh BNN provinsi sendiri. Yang masalah yang melindungin? Ya, melindungi. Bukan melindungi ya, berarti bukan melindungin dalam arti kalau mereka mengetahui maksudnya. Kalau melindungin itu kalau ada orang yang melindungin sekalipun mereka sebagai petugas maupun sebagai aparat negara, sanksinya justru malah lebih berat, karena mereka kan tahu bahwa narkoba itu dilarang dan undang-undangnya juga sudah jelas bahwa petugas yang melindungi atau yang menggunakan atau yang terlibat dalam peredaran narkoba, menjadi kurir atau menjadi bandar atau menjadi atau memproduksi, itu yang jelas hukumannya lebih berat dibandingkan masyarakat umum. Baik. Seperti itu. Dan sebelum kita break untuk iklan, ini satu pertanyaan lagi Pak Teguh berkaitan dengan jenis narkoba. Jenis narkoba apa saja sih yang biasa artinya ini didapat untuk wilayah Nusa Tenggara Timur? Artinya beragam tetapi yang lebih banyak mungkin. Di NTT ini jenis narkoba yang lazim biasa digunakan, yang pertama adalah ganja, sabu, dan ekstasi. Ganja juga ada yang bentuknya cair, seperti yang pernah kita ungkap kasus di Sumba Timur, itu ganja dalam bentuk cair. Ekstasi ya. Ya. Oh, ganja cair. Sabu, ganja, sama ekstasi itu. Baik. Biasanya 3 itu. Oke, dan tentunya juga ini di saat menggandeng milenial, kaum milenial ini juga memberikan edukasi juga di saat mereka mendapatkan ilmu yang diberikan oleh BNNP Nusa Tenggara Timur sendiri, mereka akan tularkan juga, diharapkan ya, ditularkan kepada masyarakat dan juga lingkungan sekitar mereka. Seperti apa juga ini kerja keras dari BNNP Nusa Tenggara Timur. Untuk Anda juga pemirsa, kami segera kembali tetap di Spesial Talk Show.